Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Mengulas video yang tadi, yang mana video tadi ada cara ataupun teknik-teknik mengetahui perjalanan market ke depannya ataupun potensi arah sesuai dengan time frame. Nah, di sini teman-teman dan rekan-rekan wajib membuat aturan baku untuk entry-nya sendiri, yang mana entry setiap hari itu akan mengikuti caranya sendiri. Apabila ingin mengikuti cara saya ini sangat sederhana, hanya kesabaran. Contoh, wajib paham dahulu candle-nya ataupun time frame. Ini takutnya ada yang nggak paham ya. Ini satu candle 4 jam apabila time frame-nya 4 jam. Satu candle ini 4 jam, 4 jam. Apabila H1, maka satu candle juga 1 jam. Ini takutnya ada yang nggak paham. Jadi karena time frame-nya bisa dibuka H4, H1, selanjutnya nggak memahami bahwa candle ini satu candlenya adalah 1 jam gitu. Lanjut, ini cara saya entry adalah follow ini ya. Saya selalu follow daily. Saya follow daily di sini, tren dalam kenaikan. Nah, ini karena tadi mappingan yang tadi masih ada ya. Biasanya saya hanya mapping secukupnya untuk saya sendiri. Hanya mapping harga open, selanjutnya bisa beri garis di bawah sini atau harga rendahnya. Nah, apabila follow daily, maka cari setup pada H4 ataupun H1. Boleh entry di H4, boleh entry di H1. Nah, setupnya sampai di situ saja. Apabila M15, M5 itu scalpingan atau bisa dikatakan entry tambahan apabila sudah memvalidkan arah besarnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memvalidkan area MHV. MHV yang valid seperti apa ini wajib diketahui karena MHV ini titik ataupun level satunya entry BBMA. Selanjutnya baru akan ada re-entry. Contoh, saya menggunakan follow daily nyari setup pada H4. Ini contoh, teman-teman dan rekan-rekan bisa simak nanti malam. Apabila ketemu tinggal praktekkan seberapa tingkat akurasinya. Nah, ini apabila dilihat dari atas, nampak dari atas terjadi momentum tanpa ada re-entry. Maka ini saya akan tambahkan dulu biar paham. Di atas terjadi ekstrim, lanjut membuat momentum, tidak wajib take profit. Selanjutnya sampai ke bawah, ini wajib di take profit. Karena apa? Volume terendah bertemu dengan MA5. Nah, kenapa di sini ada momentum tidak di re-entry di MA5 10? Karena bukan yang pertama. Sini ada momentum, akan tetapi tidak di re-entry di sini. Re-entry di sini tidak mampu kembali naik. Nah, re-entry-nya ada di sini. Jadi karena momentum bukan yang pertama, momentumnya yang di follow adalah yang sini. Maka apabila kenaikan ini tidak lagi mampu membuat momentum, maka akan passing 100% ke area top BB dan akan kembali turun. Ini cara yang mudah. Selanjutnya cara memvalidkan MHV, kita lihat yang di sini ya. Ini apabila melihat jangan di skip biar benar-benar paham. Nah, di sini ada momentum, ada ekstrim. Ekstrim TPW MHV. Nah, di sini ini valid. Ketika candle hijau ini naik, tidak mampu breakout MA5 10 top BB, maka entry pada next candle. Nah, pada candle kedua setelah 4 jam mencoba naik tidak mampu melewati MA5 10 top BB, maka
entry pada candle berikutnya. Selanjutnya membuat candlestick arah retest ke atas, tidak mampu membuat candlestick arah kukuh sell, maka berlanjut langsung ke bawah. Nah, ini valid MHV. Selanjutnya bisa dicek pada di sini. Nah, ini juga sama. Ini akan berlaku di time frame manapun, H1, M5, M15 sama. Yang penting ini divalidkan dulu untuk setup besarnya. Ini kenaikan, ini MHV. Tapi nggak boleh entry yang di atas ini. Karena apa? Sebelumnya MA-nya di breakout. Selanjutnya ke bawah. Nah, pada candle yang ini, candle yang hijau kecil ini mencoba naik tidak mampu melewati MA5 10 top BB, maka ini next candle yang inilah valid. Nah, ini untuk entry sell. Dapat banyak ini kalau paham ya, hanya saja saya nggak mengambil sellnya. Maka jangan buru-buru salah paham. Kenapa setup sell saya nyari BB, saya juga punya acuan ataupun dasar sendiri. Ini cara yang valid, memvalidkan area MHV, maka valid. Sama halnya dengan ketika ini ke atas ya. Nah, di sini ini dari bawah ke atas adalah reversal 1 2 3, ini reversal. Selanjutnya turun di retest. Ini tidak mampu melewati MA5 10 low BB, candle yang merah kecil ini. Selanjutnya next candle entry B, target top BB. Nah, ini sama. Market ini nggak akan kemana-mana, setupnya hanya ini aja, nggak ada yang bisa menghentikan selama ini nggak ketemu. Ekstrim mati oleh ekstrim, MHV oleh MHV. Ini apabila ada yang belum paham, mengatakan BBMA nggak tahu arah, BBMA kusut, mungkin benar-benar belum paham ya, kita naungin saja, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami seperti apa cara memvalidkan BBMA ini. Nah, contoh saya akan sedikit mengulas untuk teknik yang tadi ya, yang saya sampaikan pada H1 ya, apa yang berlaku pada H1 seperti yang video tadi. Nah, di sini nampak jelas ada ekstrim. Ini yang terjadinya semalam yang saya bilang ya, akan di retest, malah retestnya jauh banget. Ini ekstrim, double ekstrim, maka akan mematikan pergerakan H4. Nah, wajib paham, makanya saya bilang wajib paham bahwa candle ini kalau H1 berarti satu candle ini 1 jam, H4 berarti satu candle 4 jam. Ini wajib paham, maka entry nunggu close-nya candle itu. Jadi ada double ekstrim pada H1. Ini potensi besar H4 ini MHV ini itu udah valid gitu ya. Karena saya udah backtest, maka yang saya sampaikan ini saya berani buat video yang seperti tadi itu karena saya sudah melakukan backtest dan berhasil menghasilkan profit gitu. Nah, seperti tanda ekstrim ini. Contoh tanda ekstrim yang ini belum muncul saat candle di bawah. Maka ketika ini terjadi, saya bilang mappingan yang ini masih utuh ya. Entry buat melakukan sub entry itu seperti ini. Saya memberikan tanda 2 ini. Misalkan di sini entry 1 layer, maka nanti di bawah ini saya akan menghajarnya ketika close candlenya H1. Karena ini setupnya H4. Cari entry di H1, maka 100 pip dapat. Nah, ini dari bawah ini nampak momentum. Kenapa nggak di re-entry? Karena bukan yang pertama. Itulah. Ini ada momentum, di atas ada momentum ekstrimnya. Karena bukan yang pertama. Jadi apabila melakukan entry sell di sini bisa ke bawah floating gitu. Ini menargetkan bisa langsung ke sini ya. Nanti mid BB di breakout, baru re-entry, baru ke sini, baru bisa turun lagi. Ini proses. Ekstrim adalah signal yang mana setup baru masuk ya. Setup baru masuk akankah di bawah lanjut atau akan berbalik ke atas. Ini wajib dipahami secara pelan-pelan. Maka saya menyarankan buat teman-teman dan rekan-rekan ini membuat aturan baku. Mau entry di time frame berapa. Apabila entry di M5, M15 itu entry-entry tambahan. Apabila ada waktu boleh entry di sana.
Anggaplah 30 menit 1 jam, karena untuk entry-entry scalpingan ini sangat melelahkan. Maka saya selalu setup itu dari H4 dan H1. Entry H4 H1 ini sudah cukup lelah, follow daily. Selanjutnya apabila ingin berlayar kayak saya entry itu, entry M5, M15 itu untuk entry-entry tambahan. Jadi ini yang wajib dipahami. Apabila ada yang bilang sudah tahu setupnya sell, kenapa nyarinya B? Ya karena saya sudah paham gitu ya, dimana saya akan entry sell, misalkan mau ngambil sell ya. Ini valid ya, MHV ini valid, MHV ini valid, nampak ya. Nah, asal teman-teman mau mendetailkan dan berhati-hati tidak overtrade, maka akan cepat hafal. Tapi apabila overtrade maka larinya nanti panik dan takut. Seperti yang saya sampaikan semalam, news sama dengan open market. Maka ketika ada yang ini ke news, ya saya nggak pakai news gitu, tapi saya entry profit. Yang penting kan profitnya. Entry seperti ini yang penting profit. Apabila menghasilkan profit, lanjut, gitu aja. Jadi sangat sederhana cara-cara saya menyampaikan ataupun cara saya entry, karena ini bisa dipelajari ya, seperti double extreme kayak gini, larinya nanti akan kemana sudah paham. Karena apabila kita tidak mengujinya, kita tak akan pernah tahu market ini akan kemana. Intinya jangan sampai mental kita ini terganggu. Masuk market kondisi fresh, apa yang kita lihat ini kita set-up, ikuti apa yang berlaku pada aturan BBMA. Yang jadi masalah sekarang ini kan kita yang membuat setup, bukan BBMA. Padahal kita tinggal mengikuti BBMA-nya, nggak perlu di setup. Contoh H1 apabila nampak seperti ini, apa yang kita tunggu? Contoh, nah H4 seperti apa? H4 ini ke atas, ini kan membuat reversal kan ya, membuat reversal, selanjutnya nanti akan di retest. Jadi ini perjalanannya panjang, 4 jam ke depan, retestnya 4 jam ke depan lagi, memakan waktu. Apabila paham, maka entry-nya sangat santai. Nah, di sini nampak ada MHV validnya, maka ke atas. Selanjutnya di sini nggak mampu di breakout, terjadi MHV lagi. Ini kan MHV dimatikan oleh MHV. Ini tadi sudah saya ulas di video yang tadi. Jadi ini yang ditunggu adalah kan reversal di retest. Nah, ini sama, ini kan namanya reversal di retest sampai 3 candle, 4 candlenya. Satu candle sampai ini 16 jam ini ya. Nah, ini setup kayak gini santai sambil ngopi ngerokok boleh. Selanjutnya baru nyari entry nggak perlu buru-buru, santai saja. Nah, apa yang ada di sini, apabila ini terjadi candlestick arah kukuh B, maknanya yang ditunggu adalah re-entry-nya. Nah, ini buat teman-teman yang mempelajari BBMA, semoga lekas paham dan selalu diberikan profit. Terima kasih.